Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi ya bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi video berkaitan dengan Dapodik 2026 mulai dari rilis, cara membuat rombel, cara tarik siswa, cara mengerjakan Dapodik dari awal sampai selesai, cara registrasi offline, kemudian solusi invalid data rinci sudah saya buat. Nah, terakhir kondisi saya Dapodiknya seperti ini nih guys. Oke, jadi data di invalid sekolah sudah tidak ada, berarti kita lanjut ke data invalid di Sarpras nih teman-teman. Ada 90 invalid yang sebenarnya bisa kita selesaikan kurang dari 30 detik, yaitu dengan cara kita ke menu Sarpras, kita ke tanah dan bangunan, lalu kita ke menu tanah, kita klik, menu aksi, salin data periodik, pilih ya. Kita tunggu. Nah, oke. Kita kembali ke validasi lokal, kita refresh. Boom, ya, 0. Apakah benar? Ya, nggak apa-apa pakai cara itu ya, kalau memang kondisi Sarpras kalian tidak ada perubahan, tapi kan kayaknya hampir tidak mungkin ya. Jadi, tidak masalah pakai cara itu, tapi kalian harus banget diperbaiki datanya di menu tanah dan bangunan, kemudian klik tanah, klik bangunan. Nah, kalau ada kerusakan ya, tinggal diisi data kerusakannya ya. Atau kalau misalnya ada perubahan ukuran, perubahan nama bangunan, kalian tinggal klik aja nih di sini ya. Diklik, kemudian klik ubah. Nah, ini misalnya mau namanya diganti, panjang lebarnya diganti, tahun berdirinya diganti, terus yang lain sebagainya gitu ya. Ini datanya bisa kalian ubah, klik simpan. Oke. Kalau selanjutnya untuk misalnya kalian mau eh, menambah ya, menambah Sarpras misalnya di ruang nih, kalian dapat ruang baru. Nah, kalian tambahkan aja apakah itu ruang kelas, ruang capsek, ruang lab ya. Kemudian ruang perpus silakan disesuaikan. Kalau misalnya kalian dapat ruang kelas, klik aja ruang kelas lalu pilih tambah begitu. Nah, jenis prasarananya ruang kelas. Bangunannya di bangunan mana nih? Dempet di bangunan mana? Kalau bangunannya itu berdiri sendiri, ya, kalian berarti harus bikin data bangunan dulu di sini, ya. Klik tambah. Nah, ini bikin bangunannya dulu, gitu, guys, ya. Tapi kalau kelas itu nempel di bangunan lain, ya udah tinggal pilih aja di bangunan yang ada, teman-teman. Oke? Itu kalau ruang, kemudian kalau alat nih, kita ke alat, di sini ada menu alat. Kalian bisa menambah, mengurangi, memperbaiki data gitu ya. Contoh, misalnya di ruang ruang mana kelas-kelas. Di kantor, kita klik kantor ya. Di kantor kita ada tambahan nih soket listrik misalnya di sini ada soket listrik. Kita klik di sini atau kita klik tambah ya. Kita cari listrik. Misal kita mau nambahin soket listrik nih. Oh, kita langsung saja soket. Nah, ini soket listrik misalnya ya. Kemudian kita namai soket listrik. Oke. Spesifikasinya ya baik gitu misalnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian ini soket listriknya kalian isi ke menu aksi periodik. Nah, jumlahnya berapa soketnya? Terus baik nggak kondisinya? Kita klik satu nih. Ya, karena cuma ada satu berarti kita layaknya satu kita klik simpan. Ya. Kemudian sudah kita ke validasi lokal apakah dia invalid atau tidak. Nah, tidak ya. Begitu cara menambahkan alat. Kalau mau mengurangi alat bisa, misalnya di kelas, kalian cari kelas. Nah, di kelas misalnya di sini, oh ternyata meja siswanya di kelas ini cuma satu nih, masih salah. Kita kita ubah ya. Ubahnya ke menu aksi, periodik. Nah, di sini kalian isi. Misalnya di tempat saya ada 36 meja kursi. Ini semuanya baik nih karena baru semua gitu ya. Ya udah kita klik simpan dan tutup. Gitu guys. Itu kalau mau merubah, tapi kalau mau menambah ya tinggal diklik tambah. Tergantung kalian mau tambah ya berarti klik tambah, mau ubah ya berarti klik ubah gitu ya. Itu cara untuk data-data alat. Jadi tergantung apakah kalian mau menambah tanah kondisi bangunan, menambah ruang atau menambah alat semuanya disesuaikan ya. Kalau mau merubah ya. Kalau yang tadi pakai menu aksi, kalau tadi menu aksi itu untuk mempercepat
Kalau cara cepat tadi adalah untuk mempercepat menyelesaikan invalid aja. Jadi kalau datanya tahun lalu masih sama kondisinya ya udah nggak apa-apa pakai cara itu. Tapi kalau ada perubahan seperti saya tuh kemarin beli meja kursi lagi berarti kita harus tambahkan meja kursi di menu alat dan angkutan. Meja kursi itu mau dimasukkan di ruang mana ya. Misalnya ruang 2 atas, tambahkan meja kursi nih gitu ya. Jadi seperti itu kita klik ubah ya meja siswanya. Kemudian itu sudah sesuai, jumlahnya di menu aksi. Jumlahnya di menu aksi. Misal meja di ruangan itu ada 36, tapi yang benar berapa? Yang benar cuma 25 gitu ya. Misalnya seperti itu, berarti kan yang 11 rusak, ya nggak apa-apa. Kita klik simpan dan tutup. Itu ya. Kemudian silakan disesuaikan dengan data-data lainnya ya. Kalau misalnya ada yang sudah tidak ada nih gimana? Misalnya kotak kontak sudah nggak ada nih, ya kita hapus. Ya udah kita ke menu aksi. Nah, hapus pembukuan alat ya. Kenapa nggak pakai hapus yang ini, Bang? Kenapa nggak pakai hapus yang merah? Karena ini datanya dari tahun lalu sudah ada ya. Menu hapus yang merah ini bisa kita gunakan untuk menghapus data yang baru banget kita tambahkan ya. Sedangkan data kotak kontak ini dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada, tapi sekarang misalnya rusak nih data kotak kontaknya sudah rusak ya. Jadi kita menghapusnya pakai menu aksi. Nah, hapus pembukuan alat di sini ya. Nah, ini hapus bukunya ini karena apa? Apakah karena koreksi data atau bencana dibongkar, dipindah tangankan gitu ya. Kalau misalnya mau koreksi data ya pilih koreksi data gitu ya. Kita pilih koreksi data. Misalnya tanggal hapusnya berapa ya? Tanggal sekarang kalian menghapusnya ya. Kita klik simpan dan tutup ya. Maka kotak-kotaknya sudah tidak ada. Kemudian kita ke validasi lokal lagi, kita refresh. Ya, jadi setiap melakukan perubahan data Sarpras di Dapodik itu kita harus ke validasi untuk mengecek apakah invalid atau tidak, karena kita harus melihat data validasinya. Kalau tidak ada yang invalid, artinya cara menambahkan datanya sudah benar nih, teman-teman. Oke, jadi seperti itu berkaitan dengan invalid Sarpras, cara cepatnya silakan dipakai. Kemudian cara bertahapnya ya silakan digunakan untuk menambahkan data baru, menghapus data lama, atau merubah data lama. Jadi bisa menghapus, bisa merubah, bisa menambahkan ya. Silakan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan atau di sekolah kalian gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya terkait video invalid Sarpras. Semoga membantu teman-teman. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya Hiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.